menyelamatkan pecandu dan pengguna narkoba sekarang ini dirasa masih kurang masif. Untuk itu, Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN mengajak kepada 6 tokoh agama yang tersebar di Jabodetabek untuk hadir bersama-sama di acara Perang Lintas Agama dalam menyelamatkan pecandu dan pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Acara ini dihadiri kurang lebih 100 orang tokoh agama menurut laporan Siswandi selaku Direktur Peran Serta Masyarakat. BNN kali ini mensosialisasikan melalui program lintas agama karena pemuka agama dinilai dapat mendorong masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi hari ini program kita adalah kepada lintas agama. Itu ada 6 agama. Kita ajak mereka untuk menyampaikan ke masing-masing umatnya. Yang Islam, yang Muslim sampaikan ke umatnya di masjid. Mungkin yang Katolik dan Kristen disampaikan umatnya kepada gereja. Inilah kita membangkitkan bahwa narkoba itu tidak mengenal jenis status, tidak mengenal jenis agama. Mari kita bangkit semua agama. Kalau kita komitmen nanti bahwa narkoba itu haram, semua agama harus menyatakan itu haram. Ini yang kita harapkan peran tokoh lintas agama ini menyampaikan kepada umatnya. Dari itu, wakil para pemuka lintas agama menyampaikan sangat mendukung dan akan melakukan aksi nyata untuk mengkampanyekan pengguna narkoba agar direhabilitasi. Kayak di Pura juga di Raja seperti itu diadakan pengembalian pada anak muda. Kita kan punya Pasaman, sekolah punya Pasaman untuk anak-anak yang sekolah di Pasaman kita didik seperti itu. Anak itu adalah mematikan moral bangsa seperti itu kan lah. Itu yang dilaksanakan di Pasaman di umat Hindu. Setiap minggu ada. Dan itulah dari mana kita didik orang tua yang berperan untuk hal itu. Kalau orang tua tidak berperan, bagaimana anak kita bisa jadi orang? Itu orang tua dulu yang berperan dulu. Kalau kita ke masyarakat kan dari rumah tangga dulu, baru kita bisa masyarakat. Masyarakat itu kan masih lingkupnya masih RT RW misalnya itu kan. Kalau keluarga kita udah benar, pasti RT RW udah benar. Dalam pandangan saya, kegiatan ini sangat-sangat positif sekali. Sebagaimana yang dilakukan oleh BNN untuk memanggil seluruh tokoh agama, yang tokoh agama ini tentunya banyak mempunyai umat dan masyarakat. Melalui acara ini akan memberikan pengetahuan bagi para dai, jadi kaum muslimin dan dari seluruh tokoh-tokoh agama lainnya, ketika dia berkhutbah Jumat atau bagi muslim atau ketika dia kumpul memberikan penyuluhan, dia sampaikan ini. Andaikan pada waktu itu tidak hadir anak-anak, minimal orang tuanya sudah mendengar tentang penjelasan yang dia dapatkan dari tokoh agama yang telah menjelaskan, yang telah mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba ini. Terima kasih diundang untuk acara pertemuan BNN dengan para tokoh lintas agama, karena saya sangat mendorong dan sangat mendukung untuk pemberantasan narkoba di Indonesia ini harus dituntaskan setuntas-tuntasnya, karena kami sangat prihatin melihat kondisi negara sekarang ini, khususnya generasi muda. Dan yang membuat kami makin terdorong untuk mengarah sebuah perubahan besar, karena ada beberapa orang yang dulunya terlibat narkoba yang hari ini hadir di sini dan mereka sudah mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa, dan saya percaya itu bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka, dan orang-orang dan saudara-saudara yang sekarang ini sudah ada di sini, mereka sudah dirubah oleh Tuhan dan hari ini mereka memberikan diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan mereka terlibat untuk menangani penanganan narkoba di Jakarta khususnya dan di seluruh Indonesia. Indonesia bersih dari narkoba. Guna meningkatkan peran para pemuka agama sesuai aturan yang telah disepakati pemerintah, Kepala BNN Dr. Anang Iskandar menyampaikan kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia di hadapan ratusan pemuka lintas agama. Ya, karena tokoh agama itu kan punya komunitas ya, ada komunitas yang banyak anggotanya, jadi diharapkan semuanya itu bisa mendapatkan pemahaman tidak hanya melalui jalur formal, melalui BNN, atau melalui Kementerian Kesehatan atau mungkin dari kementerian yang lain, tapi jalur informal melalui tokoh itu lebih mengena karena mereka berada di ranah komunitasnya masing-masing. Kita beri pemahaman para tokoh-tokohnya, tidak hanya tokoh agama, ya kan, tokoh pendekar hukumnya, ya kan, tokoh
formalnya, ya kan, itu juga harus paham tentang permasalahan ini, karena selama ini tahunya para pengguna itu bermuara di penjara, tidak tahu kalau ada muara lain yaitu rehabilitasi. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan. Jadi kita minta kepada penegak hukum melalui peraturan bersama kemarin itu pada hakikatnya menyamakan persepsi bahwa para pengguna narkoba murni nantinya muaranya tidak di penjara tapi di tempat rehabilitasi.